ketika seseorang telah menyatakan pernyataan sumpah tadi, demi Allah atau karena Allah, yang awalnya sedekah itu tidak wajib sunnah ya, tapi kalau sudah disumpahkan ya, bersumpah akan mengeluarkan sedekah, maka hukum sedekah itu bukan menjadi sunnah lagi, tapi sudah menjadi wajib ya, menjadi wajib karena sudah bersumpah, demi Allah ya, saya akan bersedekah dengan harta saya. Maka di sini bisa dikaitkan dengan biyaminil jadwal ghadab, atau bisa termasuk kepada nadarul jadwal ghadab. Ini pernyataan ketika seseorang marah biasanya gitu kan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya dapat mengisi kembali insyaallah melanjutkan kajian Fathul Qarib, melanjutkan di pertemuan sebelumnya yang mana pada saat ini sampai di bab tentang sumpah, Kitabul Aiman wan Nudzur, kitab tentang sumpah dan nazar. Yang disebut sumpah ya, menurut Sarah adalah tahqiqu ma yahtamilul mukhalafah aw taqidihi bi dzikri ismillah aw sifatin min sifatihi min sifati dzatihi. Alhamdulillah ya, udah di sini. Kalau hujannya sebelum subuh ini godaannya besar banget ya. Udah pada di sini mau ke Pegung udah aman itu. Kecuali mati lampu aja mungkin. Godaan terberatnya. Coba kalau jam 4 tuh udah hujan gede. Pakai payung ya. Yang disebut sumpah menurut Sarah tahqiqu ma yahtamilu, menyatakan mayahtamilul mukhalafah, sesuatu yang diingkari atau menguatkan ya. Biasanya kalau sumpah itu demi Allah tidak, demi Allah iya gitu kan. Menguatkan pengakuan atau menguatkan lawan dari pengakuan tadi, menggunakan asma Allah, menggunakan sifat dari sifat-sifat Allah, demi Allah, demi keagungan Allah ya, demi kekuasaan Allah. Nah, ini sumpah. Jadi sahnya sumpah itu harus menggunakan demi Allah gitu kan. Demi Allah. Menguatkan pernyataan ya. Intinya menguatkan pernyataan, baik pernyataan akan melakukan maupun pernyataan tidak pernah melakukan. Maka di sini syaratnya yang pertama, la yanaqidul yamin illa billahi ta'ala aw bidzatihi. Tidak sah bersumpahnya seseorang kecuali menggunakan asma Allah ya. Seperti ucapan yang bersumpah wallahi demi Allah gitu kan. Wallahi demi Allah. Jadi bahasa demi Allah. Aw bismin min asma'i, atau nama-nama dari Asmaul Husna ya. Seperti demi keagungan Allah atau demi kekuasaan Allah, demi Allah yang maha kuasa, itu qaid dia. Karena nama Allahnya juga disebut. Aw sifatin min sifati dzatihi, atau sifat-sifat seperti ilmu ya. Demi sifat ilmunya Allah, demi sifat samanya Allah ya. Demi sifat basarnya Allah ya. Nah, itu sumpah. Baru sah kalau tidak menggunakan nama Allah atau nama-nama
sifat-sifat Allah ini tidak sah bersumpahnya. Makanya wallahi, ya. Kalau di kitab Nahwu kan ada alatul qasam, ya. Wau billah, ya. Seperti di sini contoh wallahi, ya. Billahi, nah, sama. Billahi demi Allah atau tallahi, ya. Wallahi, ya. Cuma yang banyak itu wallahi gitu kan. Wallahi demi Allah, ya. Wallahi demi Allah. Ketentuannya waman halafa bi shadaqati malihi. Nah, barang siapa yang bersumpah untuk bersedekah atau mensedekahkan hartanya seperti qaqalihi lillahi alayya an atasaddaqa bimalin, karena Allah, ya, atau demi Allah, ya, alayya wajib kepada saya an atasaddaqa bimali, saya akan mensedekahkan harta saya, ya. Atau dengan menyebut nama Allah, ya, karena Allah, ya. Ini bismin min asmaihi, demi Allah, sumpah saya akan mensedekahkan harta saya, nah, gitu. Ini pernyataan berarti yang menggunakan nama Allah, ya. Demi Allah saya akan mensedekahkan harta saya, wajib bagi saya mensedekahkan harta saya. Nah, ini bahwa mukhayyarun bainal wafa bainal wafa sadaqah atau kafaratul yamin. Ketika seseorang telah menyatakan pernyataan sumpah tadi, demi Allah atau karena Allah saya wajib mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah. Kalau zakat kan udah wajib, ya. Yang awalnya sedekah itu tidak wajib, sunnah, ya. Tapi kalau sudah disumpahkan, ya, bersumpah akan mengeluarkan sedekah, maka hukum sedekah itu bukan menjadi sunnah lagi, tapi sudah menjadi wajib, ya. Menjadi wajib karena sudah bersumpah demi Allah, ya, saya akan bersedekah dengan harta saya, ya, akan bersedekah dengan harta saya. Maka di sini bisa dikaitkan dengan biyaminil jadwal ghadab, atau bisa termasuk kepada nadarul jadwal ghadab. Ini pernyataan ketika seseorang marah biasanya, gitu kan. Ketika seseorang marah, ada perselisihan, gitu kan. Udah demi Allah hartanya akan saya keluarkan, ya, hartanya akan saya berikan. Ketika ada perselisihan biasanya, gitu kan. Demi Allah, ketika rebutan ini punya ini, saya nggak merasa, saya nggak terima, gitu kan. Demi Allah hartanya juga akan saya kasihkan, biasanya seperti itu. Ketika seseorang berebut argumen dengan orang lain, ya, ketika marah, ya mungkin seperti uang 200.000 atau umpama 1 juta, ya, uangnya akan saya sedekahkan. Kalau uangnya jelas, berarti kewajiban yang dikeluarkan disedekahkan ya sekian. Kalau umpama 2 juta, ya, kalau di sini kan sedekah saja, masih umum, ya, masih umum, tidak khusus. Tapi kalau dikhususkan, demi Allah, ya, uangnya yang 5 juta akan saya sedekahkan, gitu kan. Saya akan bersedekah uang 10 juta, nah, itu wajib, ya, dikeluarkan 10 juta, ya, dikeluarkan 10 juta karena sudah bersumpah. Namun, ya, di sini bagi orang yang bersumpah tadi mukhayyarun baina shadaqah wa kafaratul yamin. Baina shadaqah wa kafaratul yamin. Tinggal milih satu, ya. Dia memberikan sedekah, atau yang kedua dia ingkar dari sumpahnya, ya. Karena tidak menjalankan sumpah berarti ingkar, berarti wajib kifarat sumpah, ya. Kifarat sumpah fil adhar. Wajib kifarat sumpah kalau tidak bisa mengeluarkan sedekah, ya. Atau sedekah saya akan bersedekah 100 juta.
udah keluar nih ucapan sumpah, maka wajib dikeluarkan 100 juta, atau kalau tidak bisa berarti kifarat sumpah karena sudah melanggar sumpah. Ya, sudah melanggar sumpah. Sama halnya ketika seseorang ditanya, ini yang melakukan kamu, demi Allah bukan saya, yang padahal dia yang melakukannya. Dia yang melakukan, berarti dia melanggar sumpahnya, gitu kan. Melanggar sumpahnya sendiri. Maka satu, sedekah atau menjalankan sumpah, atau yang kedua, kalau tidak bisa menjalankan sumpah, bisa dengan kifarat sumpah. Nanti di depan kifarat sumpahnya apa saja. Waman halafa alla yaf'ala syai'an, atau wala syai'a fi lagwil yamin. Tidak ada kewajiban apa-apa kalau sumpahnya sumpah yang ketelanjuran, ya, bukan niat sumpah atau kesalahan kata, ya, sabqul lisan, kesalahan kata. Ketika saking marahnya mau bilang enggak, ternyata demi Allah enggak, iya. Nah, seperti itu, ya, kesalahan lisan. Walaupun awalnya enggak, terus iya. Nah, itu namanya sabqul lisan, maka tidak dianggap melanggar sumpah, maka tidak ada kewajiban, ya. Tidak ada kewajiban untuk menjalankan sumpahnya ataupun kifarat sumpah. Ya, kalau ketelanjuran kata atau bercanda, ya, kalau bercanda sumpahnya bukan dengan nama Allah, juga tidak ada kewajiban. Demi bapak kamu, gitu kan kalau orang tua dulu. Demi bapak kamu, ya, saya bersumpah. Nah, ini kalau tidak dengan asma Allah, maka sumpahnya itu tidak jadi sumpah. Berbeda nanti di bagian nazar, ya. Kalau nazar beda lagi, ya. Ini di bab sumpah dulu, tidak terjadi sumpah. Wa man halafa alla yaf'ala syai'an fa amara ghairihi atau fa amara ghairahu bi fi'lihi lam yahnath. Ketika seseorang bersumpah tidak akan melakukan sesuatu, tapi dia nyuruh orang lain, ya, nyuruh orang lain, maka dianggap tidak melanggar. Contoh, saya demi Allah, ya, demi Allah saya tidak akan pernah belanja ke warungnya Pak Ahmad, ya, gitu kan. Tidak akan belanja ke warungnya Pak Ahmad. Dia bersumpah, tapi dia butuh rokok, tapi saya udah bersumpah gak belanja lagi. Ada temannya, tolong beliin dong ke warung Pak Ahmad nih rokok, nih 20.000 uangnya, ya, rokok apa aja. Nah, itu tidak dianggap melanggar karena bukan dia sendiri yang belanja ke warung Pak Ahmad, ya. Demi Allah saya tidak akan menginjakkan kaki saya lagi di rumah si Fulan bin Fulan, ya. Tapi dia ada keperluan nih, ya, mau ngambil apa, nyuruh temannya, coba ambil tuh. Nah, itu tidak dianggap melanggar karena bukan dia sendiri yang datang atau bukan dia sendiri yang menginjak pelataran si Fulan bin Fulan tadi. Jadi tidak dianggap melanggar. Tapi kalau dia sendiri yang belanja atau dia sendiri yang menginjakkan kaki di rumah orang yang disebutkan tadi, maka itu melanggar sumpah. Biasanya saking keselnya, ya, suami istri berantem, diomelin sama mertua, ya, udah dicerai, akhirnya cerai tapi berantem. Demi Allah saya mah gak akan nginjak-nginjakkan kaki lagi ke rumah mertua saya. Nah, itu kan biasanya saking keselnya, gitu kan, diomel-omel mertua, cerai, akhirnya sampai bersumpah, demi Allah pokoknya saumur hirup, nah, gitu kan, aing memual nincak-nincak deui. Nah, itu termasuk sumpah. Ya, ketika melanggar, ya, suatu ketika ada keperluan, ya, menginjakkan kaki di rumah mertuanya, maka dianggap melanggar sumpah. Ketika melanggar sumpah, maka wajib kifarat sumpah. Tapi kalau menyuruh orang lain, itu tidak dianggap melanggar. Yang kedua, wa man halafa ala fi'li amrayni fa fa'ala ahaduhuma qala Allah al-basu hadza thawbaini fa fa'ala. Barang siapa yang bersumpah
mengerjakan dua perkara atau meninggalkan dua perkara. Contoh, ada dua baju nih, ya. Ada dua baju. Demi Allah saya tidak akan pakai baju ini. Nah, bajunya dua, ada dua, ya, baju merah dan baju biru mungkin. Disodorkan, demi Allah saya nggak akan pakai baju ini, ya, dua baju tadi. Tapi pada suatu waktu dipakai satu, ya, dipakai satu, maka tidak dianggap melanggar, karena dia tidak akan memakai baju ini. Dimaksud ini dua baju, sedangkan dia pakai bajunya satu, ya, maka tidak dianggap melanggar. Dianggap melanggar sumpah kalau dipakai dua-duanya secara bareng, atau umpama dipakai satu, besoknya satu lagi, berarti dua-duanya udah kepake, baru dianggap melanggar. Tapi kalau baru dipakai satu, itu dianggap tidak melanggar sumpah, ya, tidak melanggar sumpah. Atau umpama ada buah di piring gitu kan, buah apel, buah jeruk gitu kan. Demi Allah saya mah gak makan buah ini gitu kan, sampai kapanpun saya gak akan makan buah ini. Nah, buah di piringnya dua, jeruk dan apel. Suatu ketika makan jeruk aja, maka tidak dianggap melanggar karena baru satu, ya, belum dianggap melanggar. Kalau udah makan jeruk sama apel baru dianggap melanggar sumpah, ya, baru harus kifarat sumpah. Tapi kalau baru satu belum dianggap, ya, kecuali saya tidak akan pernah makan jeruk dan saya tidak akan pernah makan apel. Nah, baru itu dua-duanya ketika dimakan melanggar. Tapi kalau tidak makan ini, sedangkan itu ada dua, ya. Tapi kalau sebutkan saya tidak akan makan apel dan juga jeruk, nah gitu kan. Dan jeruk kalau bareng, nah itu berarti dianggap satu-satu kalau umpama kalimatnya satu-satunya. Tapi kalau ini tadinya itu dianggap bareng, ya, dianggap bareng. Kifarat sumpah apa? Wa kafaratul yamin, yang disebut kifarat sumpah, huwa mukhayyarun fiha baina salasati asya. Itu dipilih antara tiga perkara sesuai kemampuan dan keinginan, ya, sesuai dengan kemampuan dan keinginan. Ini sifatnya mukhayyar, ya, ala sabili takhir, pilih itu meskipun mampu yang pertama boleh yang kedua, mampu yang kedua boleh juga yang ketiga. Itu takhir, beda dengan tartib, ya. Kan ada yang tartib kalau kifarat denda, kifarat itu, ya, qasam, ya. Qasam ini sumpah, ya. Sumpah ala sabili takhir. Kalau yang tertib itu seperti kifaratul udma gitu kan. Kifaratul udma yang berhubungan badan di bulan Ramadan, suami istri yang lagi puasa, itu kan tartib. Harus berpuasa 2 bulan berturut-turut dulu. Jadi gak boleh yang lain, itu aja dilakukan. Kalau tidak mampu baru memberikan makan kepada 60 fakir miskin, ya. Itu ala sabili tartib. Jadi jangan dulu yang kedua, tapi harus yang pertama. Nah, ala sabili tartib itu, ya. Coba yang pertama dulu, kalau tidak mampu baru yang kedua. Nah, kalau ini beda, ya. Kalau ala sabili takhir silahkan mau yang mana pun, ya, yang penting salah satu tadi. Yang pertama, itku raqabatin mukminah, memerdekakan seorang hamba sahaya, ya, budak belian. Tuh, karena tidak ada, maka kategori yang pertama berarti nggak ada, nggak bisa. Karena sekarang sudah tidak ada masa perbudakan, berarti pilihan pertama hilang, berarti tinggal 2 pilihan. Yang kedua, au it'am asyarati masakin, kullu miskin mudan, memberi makan kepada 10 fakir miskin. Ya, pilihan kedua, silahkan memberikan makan kepada fakir miskin 10 orang. Setiap fakir miskin 1 mud, ya, 1 mud. Kita golibkan saja 1 liter, ya. 1 liter berarti kepada 10 fakir miskin. Fokusnya 10 miskin, ya. Jangan 10 liter, jangan. 10 fakir miskin. Berarti diberikan kepada 10 fakir miskin. 1 liter, 1 liter, 1 liter, ya. Kalau miskin mudan, malu 1 mud mah 1 liter, masa ngasihnya 1 liter, ya 2 liter berarti.
Tapi fokusnya di 10 orang itu. 10 orang berarti 20 liter. Yang satunya kewajiban, yang satunya sedekah ya. Karena nambah dari kewajiban satu mud tadi ya. Satu mud tadi sedekah. Jadi jangan sampai 10 liter dibagikan kepada satu orang ya. Berarti itu bukan 10 miskin, itu satu orang miskin gitu kan. Satu orang miskin. Jadi kewajibannya 10 orang miskin kalau di sini. Atau yang ketiga, au kiswatihim, sauban, atau memberikan pakaian kepada fakir miskin. Satu orang satu pakaian, satu orang satu pakaian. 10 fakir miskin berarti 10 pakaian. Yang disebut pakaian itu seperti gamis, baju. Tidak cukup memberikan sepatu ya. Kalau sepatu, sendal atau peci itu bukan pakaian ya. Yang disebut pakaian itu adalah baju, ya, gamis yang bisa menutupi berarti atasan dan bawahnya, gitu kan. Atasan dan bawahnya, pakaian yang layak. Ya kalau gamis kan gamis berarti ya. Kalau gamis, kalau baju berarti sama sarung sama celananya sepaket gitu kan. Yang bisa menutupin. Yusamma kiswatan mimma yutadul labsuhu ka qamis au amamah au khimar. Yang biasa dipakai ya, au kisain. Termasuk cukup pakaian meskipun pakaiannya kecil, karena tidak diwajibkan harus cukup sama yang diberi. Contoh yang diberinya duafa, fakir miskin, bapak-bapak. Pak, saya sedekah pakaian ini, ternyata yang diberikannya adalah pakaian perempuan. Nah, itu sah tetap, ya, tetap sah. Ya. Meskipun pakaian perempuan, ya, tidak wajib sesuai dengan orangnya. Atau ibu-ibu, ya, Bu, saya sedekah atau saya kiparat sumpah saya nih pakaian. Yang diberikan pakaiannya ini pakaian anak kecil, itu juga cukup, ya. Cukup. Pakaian anak kecil. Wala yustaratu aidon kaunul madfu jadidan, dan tidak disyaratkan yang diberikan harus baru, boleh ya pakaian yang udah dipakai, pakaian bekas kita ya. 10 intinya 10 fakir miskin. Kalau tidak ada, beras juga enggak ada, pakaian juga enggak punya, nah, maka failam yajid fasyamu salasati ayyam, puasa 3 hari ya. Puasa 3 hari kepada sumpah. Jadi yang pertama yang kedua dulu, kalau tidak mampu baru yang ketiga, atau baru pilihan dengan berpuasa 3 hari. Wala yajibu tatabu'u fil adhar. Tidak wajib puasanya berturut-turut 3 hari. Bisa saja hari Senin 1 hari, Kamis 1 hari, nanti Senin lagi 1 hari, itu udah cukup ya. Tidak harus puasa berturut-turut 3 hari. Itu kita bersumpah ya. Yang kedua nazar. Sebagaimana tadi ya, ada kemiripan antara sumpah dengan nazar ya. Kalau nazar iltizamu qurbatin lazimatin bi asli syar'i, mengaitkan, mendekatkan diri kepada Allah yang lazim, yang pasti bi asli syar'i, dengan asal syarak ya. Berarti yang awalnya tidak wajib dengan nazar tadi sehingga menjadi wajib begitu kan. Makanya nazar itu akan melakukan sesuatu yang tidak wajib dinazarkan menjadi wajib, seperti berkurban. Kurban hukumnya sunnah muakkad, tidak wajib, tapi kalau sudah dinazarkan maka kurban ini menjadi wajib ya. Saya bernazar di Idul Adha sekarang saya akan berkurban, maka wajib ya. Maka wajib kalau dinazarkan ya. Kalau dinazarkan wajib ya. Wajib. Nadarul majaz wa na'udul malai. Nadar ya, nadar mujazah ya, yang harus
dilaksanakan, ada yang dikaitkan dengan sesuatu, ada yang tidak dikaitkan. Kalau tidak dikaitkan, ini seperti ucapan tadi, saya bernadar, saya lebaran haji mau ibadah kurban. Nah, ini tidak dikaitkan dengan sesuatu. Jadi langsung bernadar mau melakukan kurban yang awalnya sunnah maka menjadi wajib, ya. Atau bernadar seperti saya bernadar nanti malam Jumat mau baca Quran 2 juz, nah, gitu kan. Ya. Bernadar malam Jumat besok saya akan membaca Quran 2 juz. Membaca Quran hukumnya sunnah. Tapi kalau dinadarkan maka membaca Quran menjadi wajib. Pahalanya pahala wajib gitu kan. Atau bernadar umpama malam Jumat akan membaca surat Yasin gitu kan. Kalau awalnya membaca surat Yasin adalah hukumnya sunnah, ya, tadarus atau membaca Quran. Tapi kalau dinadarkan maka menjadi wajib, ya, menjadi wajib dinadarkan. Itu yang tidak dikaitkan dengan sesuatu. Atau puasa, saya di awal bulan nanti bulan Dzulhijjah bernadar akan puasa 3 hari, nah, berarti wajib puasa 3 hari tadi. Yang awalnya puasa awal Dzulhijjah itu hukumnya sunnah, karena dinadarkan maka hukumnya menjadi wajib. Menjadi wajib. Ini tidak dikaitkan dengan sesuatu. Jadi bernadar secara mutlak gitu kan. Bernadar akan melakukan sesuatu. Nah, tidak dikaitkan dengan apabila kan kebanyakan kalau nadar itu biasanya dikaitkan dengan sesuatu. Kalau anak saya lulus sekolah. Nah, ini bagian yang keduanya yang dikaitkan dengan sesuatu. Ya, yang dikaitkan dengan sesuatu. Maka ketika tercukupi, kalau ini kan taruhan ya biasanya, ya, seperti tantangan. Kalau ibu saya sembuh dari sakit, saya akan bersedekah. Ya. Sembuh dari sakit ibunya, ya, maka wajib sedekah. Ya, ini dikaitkan dengan keinginan. Ya. Ketika keinginannya tercapai, maka wajib dilaksanakan nadarnya. Wa nadharu yalzamu fil mujaza ala nadhar mubah wa ta'ah. Namun ya, di nadhar mujaza yang harus dilaksanakan tadi sahnya itu ala nadharil mubah wa ta'atin, dan ta'at seperti insyaallah maridi falillahi alayya an usalliya au asuma wa atasaddaqa. Kalau Allah menyembuhkan orang yang sakit di keluarga saya, ya sebut saja kalau ibu saya tadi kan, kalau Allah menyembuhkan penyakit ibu saya, atau umpama kalau Allah menyembuhkan penyakit istri saya, atau kalau Allah menyembuhkan penyakit anak saya, maka karena Allah wajib kepada saya, ya, dengan bahasa nadar tadi ya, saya an usolia mau sholat, atau an asuma mau puasa, atau atasodaqa atau mau bersedekah. Ya kalau bahasa kita mah mungkin kalau istri saya sembuh dari sakit, ya saya akan berpuasa. Nah, kalau istri saya sembuh dari sakit, saya akan sholat. Ya. Sholatnya sholat sunnah maksudnya kan, sholat aja. Berarti kan sholat sunnah. Sholat sunnah tapi nanti menjadi wajib. Saya akan sholat. Kalau istri saya sembuh dari sakit, saya akan puasa, nah, gitu kan. Maka wajib puasa. Ya. Wajib puasa. Wa ta'atin atau ta'at, ya. Kalau tadi kan mubah, ya, mubah seperti disembuhkan oleh Allah sakit, ya gitu kan. Itu perkara mubah, ya. Atau ta'at seperti tadi, ta'at itu kalau saya malam Jumat bisa baca Quran 5 juz, nah, saya akan bersedekah. Nah, ini
Menggantungkan ini tahapannya udah beda berarti. Tahapan ibadah, kalau saya bisa malam Jumat baca Quran 5 juz, saya akan bersedekah. Ini taat ya, berarti kalau tadi mubah atau yang biasa sembuh dari sakit, kalau ini yang taat kepada Allah, yang dinadarkannya. Kalau saya bisa membaca Quran malam Jumat ini 5 juz, saya akan bersedekah. Ketika malam Jumat dia membaca Quran sampai 5 juz, maka wajib menjalankan nazarnya. Ini tahapan yang orang-orang yang memang ketaatannya luar biasa, karena yang dinadarkan karena ibadah gitu kan. Kalau malam saya bisa sholat tahajud nih 10 rakaat, nah saya akan bersedekah. Yang dinadarkannya ibadah ya, yang di ini ibadah berarti wajib semua gitu kan. Wajib ya, wajib. Jarang yang benar gitu ya, biasanya keinginannya. Nah, ini tahapannya orang-orang yang emang keinginannya ibadahnya luar biasa gitu kan, ingin luar biasa, atau lah ibadah yang lain lah. Atau umpama haji karena jus susah, bisa tuh ya. Kalau tahun ini saya berangkat haji, nanti saya akan bersedekah, itu. Oh, kebetulan ternyata ada percepatan, harusnya tahun depan berangkat, ternyata dipercepat tahun ini berangkat. Nah, maka wajib mengeluarkan nazarnya. Wa yalzamuhu min dzalika ma yaqau 'alil ism. Wajib kepada orang yang nadar dari ucapan tadi ya, ketika tercukupi, ketika dikabulkan keinginannya, ma yaqau 'alil ismu, apa yang disebutkan, nama yang disebutkan seperti tadi sholat ya. Sholat, kalau anak saya diterima di SMK favorit ya gitu kan, SMK SMK negeri gitu kan, biasa keinginan negeri, di SMK negeri, di SMA negeri, maka saya akan sholat, maka saya akan puasa, maka saya akan bersedekah. Nah, ini mutlak ya, bukan muqayyad, karena tidak disebutkan sholatnya berapa rakaat, puasanya berapa hari, sedekahnya berapa duit. Kalau hanya saya akan sedekah, kan orang tua dulu mungkin gitu. Kalau anak saya sembuh, atau umpama kalau suami saya sembuh dari sakit, ya, saya akan bersedekah. Nah, nggak ditentukan sedekahnya. Nah, kalau nggak ditentukan, ini ada minimal. Ya, tapi kan sebaiknya sebanyak-banyaknya. Minimal kalau sholat, ya, kalau yang dinadarkan sholat, ya, ini minimal 2 rakaat. Berarti ketika suaminya sembuh, maka wajib melakukan sholat 2 rakaat untuk menjalankan nadarnya, minimal ya. Mau 4 rakaat boleh ya, 6 rakaat 2 rakaat. Tidak cukup hanya 1 rakaat ya, 2 rakaat. Walaupun 1 rakaat ada witir, tapi tidak cukup. Wa qulu rakaatan, harus 1 rakaat. Asamin wa qaluhu yaum. Kalau puasa minimalnya 1 hari, dari pagi sampai maghrib, dari subuh sampai maghrib, minimal 1 hari. Kalau puasa, saya akan puasa. Atau sedekah, saya akan sedekah. Minimalnya sedekah berapa? Wa ya aqallu syai'in mimma yatamawalu, yang dianggap itu bisa dipakai transaksi untuk jual beli. Ya. Goceng lah termasuk, itu goceng juga bisa. Ya, karena niat sedekah tadi, intinya dipakai jual beli. Yang sekarang ini ya berapa nih minimalnya jual beli? Ya 2.000, ya ada masih bisa beli ciki 2.000, itu pun bisa mungkin. Ya, karena diniatkan sedekah ya, yang bisa dianggap menjadi harta, dianggap menjadi harta yang bisa dipakai untuk transaksi ya, pakai transaksi. Cuma kan kalau sedekah 2.000, masa yang diniatkan 2.000 biasanya gitu kan, ya mungkin 100.000 ya, atau 1 juta gitu. Kalau bahasa orang tua dulu itu namanya kaomongan gitu, ya kaomongan gitu kan, kaomongan. Lamun engke kajual tanah belah wetan ya, arek kurban. Nah, itu termasuk kurbannya jadi wajib ya, karena dinadarkan wajib ya. Biasa orang tua itu ada tantangan, kalau laku, kalau anak saya nikah semua, nah, maka
saya akan berkurban, saya akan tawasul, saya akan ngadain salamatan gitu kan. Yang ngadain salamatan kan hukumnya sunnah, ya. Salamatan, ngeriung tetangga itu hukumnya sunnah. Tapi kalau sudah dinadarkan maka hukumnya wajib. Ya minimalnya berapa? Ya kalau umpama minimalnya ya 2 orang tetangga kanan kiri, ya kumpul, saya udah bernadar kalau umpama anak saya diterima, saya akan adain syukuran. Nah, itu termasuk awalnya syukuran itu hukumnya sunnah, tapi kalau sudah dinadarkan maka hukumnya wajib. Orang tua dulu biasanya kalau nenek-nenek, kalau anak saya diterima saya akan syukuran. Nah, itu. Kalau masuknya ke nadar, niatnya nadar itu termasuk wajib. Makanya orang tua bilangnya keomongan gitu kan, keomongan. Padahal ya termasuk ke bahasa nadar kalau di sini. Wala nadra fi maksiatin kaqaliin qataltu fulanan fa ala kadza. Jangan mengaitkan nazar dengan sesuatu yang maksiat. Kalau dikaitkan dengan maksiat, nadarnya tidak jadi. Tidak dianggap nazar. Kalau saya bisa membunuh si Anu, ini saking dendamnya sama mertua nih, gitu kan. Kalau saya bisa membunuh si Anu, saya akan puasa. Itu tidak wajib nazar atau tidak terjadi nazar ya. Kalau untuk maksiat ya. Kalau untuk maksiat. Kalau saya bisa membunuh atau sebaliknya. Ya, sebaliknya bukan maksiat, lawan kata maksiat berarti kewajiban. Ya. Kalau saya bisa melaksanakan sholat zuhur, saya akan puasa. Ya, sholat zuhur itu nggak usah dinadarin karena kewajiban. Ya, mungkin ya orang yang belum bisa sholat zuhur gitu kan, ya belum bisa sholat zuhur atau bisa sholat maghrib, dia nadar sampai nadar, itu nggak terjadi. Nadarnya itu mulgoh, nadarnya sia-sia ya, karena yang nggak perlu dinajarkan kewajiban tadi. Kalau dia nggak jadi sholat zuhur juga nggak perlu kifarat nadar, ya. Nggak perlu kifarat nadar karena nadarnya tidak terjadi. Meskipun saya berjanji, ya kalau saya bisa sholat zuhur saya akan melakukan dia mau sholat zuhur, dia enggak, nadarnya tidak terjadi. Jadi nggak dianggap melanggar nazar ya, nggak dianggap melanggar nazar. Dia mampu sholat zuhur, nggak wajib kifarat nadar. Kalau umpama dia puasa, ya itu berarti masuknya puasa biasa, puasa sunnah gitu kan, bukan puasa wajib. Ya atau sedekah, maka masuknya sedekah biasa, bukan sedekah wajib. Kalau udah dinadarkan kan hukum sedekahnya menjadi wajib. Ya. Wala yalzamu nadar ala tarki mubahin. Dan juga nadar tidak terjadi, tidak jadi kalau nadarnya mau meninggalkan perkara yang dibolehkan. Ya, falahu fal awal kaqalihi la aqalu lahman. Ya. Saya bernadar tidak akan makan daging, itu tidak jadi, ya. Kecuali kalau disumpah mungkin ya. Kalau dinadar nggak jadi nadarnya, kalau disumpah kan tadi bisa. Wallahi harus menggunakan nama Allah kalau disumpah. Wala asyrabu labanan, tidak akan meminum susu. Kalau saya minum susu, saya akan puasa, itu bisa seperti itu. Maka tidak terjadi, ya tidak wajib puasa meskipun minum susu, karena tidak jadi nazar kalau meninggalkan yang biasa, yang boleh, atau melakukan yang boleh, ya melakukan yang boleh. Tidak terjadi. La albasu kada wasaninahu aqilu kada gitu kan. Wa ma asbaha dzalika, dan yang menyerupai nadar tadi. Kifarat nadar ya. Wa idza halafa nadar al mubah lazimau kafaratul yamin ala rajih. Kifarat nadar sama dengan kifarat sumpah. Orang yang tidak bisa menjalankan janjinya ya, maka wajib kifarat nadar ya. Kifarat nadar. Yang tidak bisa menjalankan sumpahnya seperti tadi, kalau anak saya lulus sekolah ya, sampai lulus karena anaknya mungkin bolos mulu, orang tua udah 20 kali dipanggil sama sekolah ya gitu kan, udah was-was aja anaknya di DO yang nggak punya ijazah, akhirnya orang tuanya nadar, kalau anak saya lulus sekolah dapat ijazah, saya akan berpuasa 15 hari gitu kan.
15 hari. Kalau dia atau umpamakan sedekah 10 juta gitu kan. Sedekah 10 juta. Tidak mampu nih sedekah 10 juta ya. Maka kifarat melanggar nadar tadi itu ya, dengan memberikan fakir miskin 10 fakir miskin satu orangnya minimal 1 liter. Itu kalau tidak mampu. Mendingan itu daripada 10 juta. Mendingan itu daripada 10 juta. Tapi kan berbeda di padilah, di pahala ya, di pahala. Pahala menjalankan nadar dan kifarat sumpah tadi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah atau bahasa-bahasa yang kurang tepat, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Ditutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina syafiina karimina maulana Muhammad wa sallim maradallahu tabaraka wa ta'ala yang gula sahabat rasulillah ijma'in amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'iman hamdan syakirin hamdan yufi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ala jami' sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnayta 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda lakal hamdu idza radit. Walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim hatta tarisal ridha man ariha wa mudakhir warisin. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughni kulli faqir wa ya muqawwi kulli dha'if wa ya mu'min kulli mukhib. Yassir ala kulli al-asir fa yassir al-asir alika yassir. Allahumma ya man la yahtaju ilal baini wa tabsir hajatuna lika kathir wa dhalimun biha basir. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa musahhil sahil sahil ala kulli asir bi jahi basyirin nadhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah.